Pemilu proporsional tertutup dari sistem proporsional terbuka yang saat ini digunakan. Ini sama saja memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan politik sentralisasi kekuasaan, dan menafikan kerja keras para kader partai politik yang telah membina konstituennya selama ini. Janganlah kemudian kita membuat rakyat, para pemilih semakin berjarak kembali dari wakil rakyat yang dipilihnya dengan mengganti sistem pemilihan kembali ke sistem proporsional tertutup. Kami juga berharap janganlah kemudian wacana yang dimunculkan ini digunakan sebagai alasan untuk bisa menunda pemilu. Sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya. Dan kemudian kalau itu mau dirubah, itu sekarang proses pemilu sudah berjalan. Proses pemilu sudah berjalan, kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan DPRI jumlahnya 20.000 orang, kurang lebih 20.000 orang. Jadi kalau ada 15 partai politik itu ada 300.000. Nah, mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau dia memakai sistem tertutup. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka. Nah, kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan minta ganti rugi. Paling tidak mereka kan mengurus SKCK segala macam itu ada biayanya. Dan kepada siapa ganti rugi yang mereka minta? Ya, bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi, dan kalau dia berbondong-bondong datang ke MK, agak gawat juga MK itu. Bukan kita minta, kan mereka kemarin itu daftar. Daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu sistemnya terbuka, jadi mereka nggak salah. Sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Nah, jadi kalau ada yang mencoba merubah-rubah sistem itu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan protes. Dan kita tidak suruh, karena mereka kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Ya kan, kalau dia dengan sistem tertutup, dia tidak bisa dipilih. Yang dipilih partai politik. Itu persoalannya. Ini bukan kita mengada-ngada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang sedang berlaku saat ini. Kalau yang membuka itu Mahkamah Konstitusi, ada kemungkinan yang menutup juga Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu yang mewajibkan verifikasi faktual semua itu Mahkamah Konstitusi, kemudian yang verifikasi faktual hanya partai-partai kategori tertentu, itu juga Mahkamah Konstitusi. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan. Misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, menjadi nggak relevan karena namanya nggak muncul lagi di surat suara, dan nggak akan nyoblos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Polemik sistem proporsional tertutup, 8 fraksi DPR desak MK tak kabulkan gugatan kader PDIP. Dikutip dari Tempo.co Jakarta, 8 fraksi di DPR RI mendesak Mahkamah Konstitusi untuk tak mengabulkan uji materi soal sistem pemilihan umum yang dalam waktu dekat akan segera diputuskan. Mereka menolak penggunaan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Ketua fraksi Golkar Kahar Muzakir menyatakan bahwa mereka tetap mendukung sistem proporsional terbuka seperti yang diberlakukan sejak pemilu 2009. Dia menilai sistem ini adalah yang terbaik bagi iklim demokrasi di Indonesia. Sistem terbuka itu sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya, kata Ketua fraksi Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR Jakarta Selasa 30 Mei 2023. Golkar merupakan satu dari 8 fraksi di DPR yang menyatakan penolakan ini. Selain Golkar, 7
7 fraksi lainnya juga menyatakan penolakan dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPR hari ini. Ketua fraksi itu diantaranya berasal dari P3, PKB, Gerindra, Nasdem, PAN, PKS, dan Demokrat. Hanya PDIP yang tidak hadir dalam konferensi pers tersebut karena memang mendukung sistem proporsional tertutup. Gugatan terhadap sistem pemilu diajukan oleh kader PDIP Brian Demas Wicaksono dan sejumlah orang lainnya sejak tahun lalu. Pakar Hukum Tata Negara Dhani Indrayana mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan memutuskan bahwa pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup atau sistem coblos partai. Dhani mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada 6 hakim konstitusi yang menyetujui gugatan itu, sementara 3 lainnya menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono membantah pernyataan Dhani bahwa pihaknya telah membuat keputusan soal uji materi undang-undang pemilu tersebut. Fajar menyatakan para hakim baru akan melakukan rapat pemusyawaratan hakim RPH sesudah para pihak yang berkepentingan menyerahkan rangkuman pendapat mereka hari ini. Meskipun demikian, Fajar menyatakan pihaknya akan menelusuri dugaan bocornya putusan MK tersebut. Kahar mengatakan bila Mahkamah Konstitusi mengubah sistem itu, maka akan merusak proses pemilu yang sedang berjalan. Dia mengatakan partai politik sudah mendaftarkan para calon legislatornya kepada Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi maupun DPR RI. Jumlah pendaftar di masing-masing partai kata dia mencapai 20.000 orang. Jadi kalau ada 15 partai politik, jumlah pendaftar mencapai 300.000 orang, kata dia. Kalau mereka memaksakan sistem proporsional tertutup, para caleg akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam sistem proporsional yang terbuka, kata dia. Ketua fraksi PAN Saleh Partaunan Daulay mengatakan MK seharusnya menolak gugatan sistem proporsional tertutup tersebut, sebab kata dia sebelumnya MK juga sudah memutuskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara terbuka. Katanya kan putusan MK final dan mengikat, kalaupun ada orang yang menguji harusnya tidak diluluskan, ujar dia. Ketua fraksi Partai Nasdem Robert Rau mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap terkait isu putusan MK yang akan mengembalikan sistem proporsional tertutup. Dia mengatakan Presiden harus menjaga agar pemilu tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Kami minta Presiden juga harus mendukung apa yang menjadi harapan masyarakat, kata dia. 8 fraksi di DPR RI mendesak Mahkamah Konstitusi untuk tak mengabulkan uji materi soal sistem pemilihan umum yang dalam waktu dekat akan segera diputuskan. Mereka menolak penggunaan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Ketua fraksi Golkar Kahar Muzakir menyatakan bahwa mereka tetap mendukung sistem proporsional terbuka seperti yang diberlakukan sejak pemilu 2009. Dia menilai sistem ini adalah yang terbaik bagi iklim demokrasi di Indonesia.